Muhammad Usman Al-Fauzi, siswa kelas 4 SD Impres 1 Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambuno, mendukung Festival Literasi Kabupaten Parigi Motong tahun 2024. Parigi Motong, hebat, cerdas, berilmu. Luki dari Ujung Negeri, karya Imam Arifuddin. Luki anak Ujung Negeri. Hai, nama saya Luki Despran Sarwa. Orang-orang biasanya memanggil saya dengan nama Luki. Saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya mengikuti Jambore Nasional. Beberapa waktu lalu, saya sekolah di SD Pasir Putih, Raja Ampat. Sejak kecil, hobi saya membaca. Saya paling senang membaca cerita-cerita dongeng. Walau sekolah saya jauh dari kota, saya tidak ingin kalau dengan anak-anak yang bersekolah di kota. Sekolah saya memang berada di perbatasan, tetapi saya tidak ingin ilmu yang saya miliki ikut terbatas. Cita-cita saya sederhana saja. Saya ingin melihat luasnya Indonesia. Saya yakin Indonesia itu sangat indah. Jadi, saya ingin melihat keindahan itu di sekolah. Ibu guru Esther pernah bertanya kepada saya dan teman-teman, siapa bisa menyebut ada pulau apa selain Papua di Indonesia? Tanya Bu Esther. Kami semua diam. Kitong tahu Papua saja. Itu sudah, Bu Guru, kata salah satu temannya. Saya, Maluku, Bu Guru. Selain itu ada Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kata saya yakin. Iya, Luki, kamu pintar. Boleh dapat tahu dari mana kau, Luki? Tanya Bu Guru. Dalam berbicara, ada keunikan tersendiri di Papua. Kami di Papua biasa menyebut kata kamu atau kau dengan sebutan ko. Selain itu, ada pula kata kitong yang berarti kita. Ada juga kata tara yang berarti tidak. Dan kata su yang berarti sudah. Ada pula pu yang berarti punya. Selain itu, kata-kata yang unik, cara berbicara kami juga unik. Saya dapat jawab dari buku. Ibu guru, kemarin saya punya bapak kasih saya buku kecil. Bu, bapak bilang, petakah saya? Tara ingat. Bu, jawab saya. Ya, itu peta Indonesia, Luki, ucap Bu Guru. Nah, kasih tepuk tangan untuk Luki. Dia tahu karena membaca. Terima kasih, Luki. Lanjut Bu Guru. Nah, berikutnya, siapa Su pernah pergi ke Jawa? Tanya Bu Guru. Saya, Bu Guru. Kami semua menjawab. Siapa mau pergi ke Jawa? Tanya Bu Guru. Saya, Bu Guru. Kami semua menjawab. Kitong semua bisa pergi ke manapun kitong mau, kata Ibu Guru Esther lagi. Tetapi kitong tara ada uang. Bu Guru, ucap teman saya. Kitong bisa pergi jauh, biar kitong tara ada uang. Mau tahu caranya? Tanya Bu Guru. Mau,
Bu Guru, kami semua menjawab. Kitong harus mau membaca dan rajin belajar. Bu Guru dengan keras. Sejak itulah saya tidak pernah bosan untuk membaca. Saya selalu ingat nasihat Ibu Guru Esther bahwa saya harus rajin membaca dan belajar. Sekarang saya duduk di kelas 6. Cita-cita saya masih sama, yaitu saya ingin melihat Indonesia. Hari ini, Ibu Guru Esther akan memberi kabar bahagia untuk kami anak-anak SD Kampung Pasir Putih. Kami sudah tidak sabar ingin mendengar informasi yang akan disampaikan Ibu Guru Esther. Mungkin sekolah Kitong akan dapat bantuan komputer dari Kabupaten Seru Asrin. Teman kelas saya, Tara, mungkin itu. Sekolah Kitong bakal dapat guru baru kah? Sela Delia, teman kelas saya yang lain di tengah-tengah perdebatan. Tiba-tiba Ibu Guru Esther datang. Kami semua yang tadinya berisik pun akhirnya diam. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Guru sudah kasih janji kepada kalian semua. Ya, Ibu Guru akan kasih dengar satu kabar bahagia. Siap dengar. Siap Bu Guru, teriak kami. Baik, kemarin Ibu Guru baru dapat kabar dari kota. Sekolah kita diminta untuk mengirimkan satu orang anak yang nantinya akan dikirimkan ke Jakarta. Siswa yang terpilih akan mengikuti kegiatan Jambore Nasional. Siapa yang tahu Jakarta di mana? Jelas Bu Guru, di Sumatera, Seru Asrin. Bukan Bu Guru, di Kalimantan. Bu, teriak Delila. Bukan, Bu, Jakarta di Jawa toh, Bu Guru. Seru saya yakin dan berani. Iya Luki, kamu benar anak-anak Jakarta itu. Ada di Jawa, jauhnya mungkin ribuan kilometer dari Kitong, Bu. Sekolah, ucap Bu Guru Esther. Siapa mau ke Jakarta? Tanya Bu Guru Esther. Saya Bu Guru. Saya. Bu Guru. Saya Bu Guru. Semua murid berteriak sembari mengangkat tangan. Tetapi tidak bisa semua anak pergi ke sana toh, ucap Bu Guru. Ya, murid-murid tampak kecewa. Siapa yang sekolah kalau kalian pergi ke Jawa semua? Hanya ada satu anak yang akan pergi ke Jawa, mewakili Kitong, Bu. Sekolah. Besok Kitong akan adakan seleksi, semua siswa boleh ikut seleksi. Jadi siap-siap ya, kata Ibu Guru Esther. Biar saya saja yang mewakili sekolah Bu Guru, teriak Delila memaksa. Saya saja Bu Guru, saya mau, Sela Asrin. Deli dan Asrin nanti bisa buat malu sekolah. Bu, saya saja lebih pintar dari mereka, Bu. Sanggah Marlon, teman kelas saya yang lain. Sudah, kalian semua bisa mewakili sekolah. Ibu Guru percaya kalian semua bisa kasih lihat. Ke Kitong guru-guru bahwa kalian pintar, tetapi sekali lagi kalian kecerdasan harus diseleksi.
ujar Bu Guru Esther menengahi keesokan harinya. Kami semua mengikuti seleksi jambore di sekolah. Semalaman saya belajar tentang materi pramuka. Saya sudah menghafal tentang sejarah pramuka, sempur, sandi Morse, tali temali, dan hal-hal yang berkaitan dengan pramuka. Ketika saya sampai di sekolah, semua anak sudah berbaris di lapangan. Ibu Guru Esther memimpin di depan barisan. Dengan rasa malu, saya pun izin masuk ke dalam barisan. Mengapa kau terlambat, Lucky? Urus anak di rumah, tegur Bu Esther. Tara, ada Bu saya. Tahan mata semalam, Bu Guru, jawab saya. Tahan mata di Papua artinya bergadang. Saya ingin lulus dalam seleksi peserta jambore. Saya pun belajar hingga larut malam. Buat apa tahan mata sampai setengah malam? Tanya Bu Esther. Saya belajar, Bu Guru. Saya baca banyak buku tentang pramuka, jawab saya. Baik, kalau kau tipu-tipu ibu-ibu guru di sini, kau Tara bisa ikut seleksi ke Jawa. Sebagai hukumannya, kau jadi pertama untuk diseleksi, ucap Bu Guru Esther. Baik, Bu, jawab saya. Setelah giliran saya, teman-teman saya yang lain pun diseleksi. Ketika sudah tidak ada lagi anak yang diseleksi, kami diminta untuk menunggu hasilnya. Jantung kami berdegup kencang karena kami tidak sabar menunggu hasil seleksi itu. Anak-anak kalian dengan baik ikut seleksi hari ini. Tapi guru-guru Tara bisa memilih kalian semua ikut ke Jawa. Jadi Dewan Guru di sini sudah sepakat memutuskan siswa terpilih itu adalah Lucky Desfran Sarwa, ucap Bu Guru Esther. Saya terkejut sekali. Teman-teman semua memberi selamat kepada saya. Saya menjadi semakin semangat untuk berusaha dan berdoa. Sebelum pulang dari sekolah, saya berbagi cerita dengan Mama dan Papa di rumah. Mama saya mau pergi ke Jawa. Saya terpilih, Mama. Jambore nasional, Mama, ucap saya dengan gembira. Mama yang saat itu sedang sibuk membuat minyak kelapa langsung berdiri menyambut saya. Betulkah Lucky, kau Tara tipu? Mama, toh puji Tuhan yang maha kuasa. Mama memeluk saya. Iya, Mama. Saya Tara tipu Mama. Mama bisa tanya sama Asrin, Dorang, dan saya, teman-teman di sekolah, Ibu Guru Esther, yang kasih pengumuman langsung tadi di sekolah. Jelas saya kepada Mama. Dalam percakapan di Papua, jika kami membahas dan menyebut nama orang lain, kami biasanya menambahkan kata dorang di belakang nama orang yang kami bahas. Dorang itu sebenarnya merupakan singkatan dari dia orang. Mama semakin menambah kuat pelukannya. Saya bisa melihat wajah Mama yang bahagia dan bangga. Lalu Mama bertanya lagi, kapan kau berangkat ke Jawa, Lucky? Tanya Mama.
Minggu depan, Mama. Ibu guru Esther dorong belang begitu. Jawab saya. Kok mesti siapkan fisik dan mental, Lucky? Tara boleh malu-malu di kota nanti. Semua orang sama saja, hitam, putih, keriting, dan lurus sama saja. Yang membedakan hanya isi kepala dan isi hati, kata Mama sambil mengusap kepalanya. Beberapa hari berikutnya, saya dilatih di sekolah oleh Ibu Guru Esther. Ibu Guru Esther mengajari saya tentang sejarah pramuka. Ibu Guru Esther juga mengajari saya bermain tali morse. Bagian 2. Lucky pergi ke pusat negeri. Hari ini merupakan hari terakhir saya di rumah. Hari terakhir saya di kampung. Dan hari terakhir saya di sekolah. Saya akan rindu Mama dan Papa. Saya juga akan rindu pasir putih di kampung saya. Akan rindu laut biru di belakang rumah. Selain itu, saya pasti akan rindu teman-teman di sekolah. Di sekolah, Ibu Guru Esther sudah membuat perpisahan kecil untuk mendoakan saya. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Lucky dorang selamat di perjalanan. Semoga Lucky dorang sehat selama di kota. Semoga Lucky dorang bisa kasih bangga kita punya sekolah dan kampung, ucap Ibu Esther. Amin. Murid-murid menjawab dengan serentak. Sepulang sekolah, saya langsung ke rumah Bapak. Sudah menunggu di samping rumah. Selesai. Lucky, lihatlah tongkatnya. Bapak menunjukkan tongkat yang sudah dicat. Kau pergi ke dapur. Sudah kau belum makan toh? Tanya Bapak. Ya Bapak. Bapak makanlah, tanya saya. Bapak makan ikan asar. Tadi Lucky jawab Bapak. Saya pergi ke dapur sambil membawa tongkat. Dari Bapak, tongkatnya lebih pendek sedikit dari saya, berwarna kuning di bagian bawah dan merah di bagian atasnya. Di atasnya, Bapak sudah tambahkan sebuah patung kayu. Patung kayu lumba-lumba. Patung unik kesukaan saya. Di dapur, saya menemui Mama. Mama sedang membuat ikan asar untuk bekal saya ke kota. Ikan asar adalah ikan yang diasapi sampai masak dan kering. Biasanya asap yang dipakai untuk mengasapi ikan merupakan asap dari sabut kelapa yang dibakar. Asap tampak memenuhi dapur. Bau ikan masak pun mulai muncul. Mama Tara, lelahkah? Mama ada bikin ikan asar banyak begini? Tanya saya. Terada, Lucky, ini semua buat kau punya bekal besok selama di perjalanan. Jangan sampai kau punya perut kosong lagi. Kau makan ikan asar ini biar sehat dan kuat, jawab Mama. Terima kasih, Mama. Mama selalu baik, ucap saya. Lucky bisa tolong Mama? Pinta Mama. Iya Mama, tolong saya. Tolong kasih kemari sabut kelapa
dari para bawa kemari. Sudah pinta, Mama. Iya, Mama. Jawab saya pun segera pergi ke para di belakang rumah. Para adalah tempat kami bisa mengaruh kayu bakar. Para berbentuk rumah panggung kecil dan beratap. Letaknya biasanya di belakang rumah, tidak jauh dari dapur dan sumur. Kemudian saya masuk lagi ke dapur sambil membawa sabut kelapa. Ini, Mama, ucap saya sembari merayakan sabut kelapa kepada Mama. Terima kasih, Lucky. Nah, lekas kau pergi ke kamar. Kau belum menyimpan barang-barang buat besok. Keesokan paginya ada doa bersama untuk keberangkatan saya ke Jawa. Mama memberi saya banyak bekal. Selain ikan asar, ternyata Mama juga sudah siapkan insomem. Insomem adalah jenis cacing pasir yang hidup di pasir putih. Kok bisa goreng insomen itu nanti di kota Lucky, rasanya Tara kalah enak daripada keripik. Kok bisa kasih bagi ke kopu teman-teman baru di kota nanti, kata Mama. Mari kau bawa sudah semua kopu barang ke pantai. Bapak kepala kampung, tunggu kau di sana, perintah Bapak. Saya kemudian jalan menuju pantai. Ibu guru Esther juga sedang berada di sana. Hanya Ibu guru Esther yang akan mendampingi saya ke kota. Saya menggendong noken di kepala. Noken adalah tas tradisional Papua yang kami buat dari serat kayu. Lalu saya bersalaman dengan semua yang sudah menunggu di sana. Setelah itu saya langsung ke perahu bertulisan Kumasa. Kumasa dalam bahasa Biak berarti terima kasih. Dalam bahasa Indonesia itu juga saya mengucapkan ke semua orang yang sudah membantu. Tambur dipukul berkali-kali. Teman-teman saya sengaja memukulnya sebagai tanda perpisahan. Tambur adalah alat musik seperti kendang yang dipakai untuk acara pisah. Sambut seseorang ramai sekali, tetapi saya sedih karena harus pergi. Lalu Ibu guru Esther berperan kepada saya. Kau lihat toh kopu teman begitu semangat pukul tambur. Kau juga harus semangat ikut jambore, kata Ibu guru Esther. Saya mengangguk yakin. Tujuan pertama saya dan Ibu guru Esther adalah kota Sorong. Di Sorong, saya bertemu dengan teman-teman baru berbagai kabupaten di Papua Barat. Ada 9 teman baru yang sudah menunggu saya, semua laki-laki. Mereka adalah Ayub, Rudi, Simpson, Yalinus, Hendrik, Denias, Daniel, Marlon, dan Yermias. Saya senang bertemu mereka. Mereka anak-anak yang suka bermain dan bercanda. Kami bersepuluh bergabung dalam satu regu. Regu kami bernama Magewang. Magewang dalam bahasa Biak berarti hiu. Saya yang mengusulkan nama Magewang tersebut. Magewang itu kuat, mandiri, tidak lemah, dan dikagumi teman. Itu kuat, mandiri, tidak boleh lemah.
dan dikagumi teman-temannya. Awalnya ada teman yang tidak setuju. Dia mengusulkan nama lain. Kak Pembina, mengapa kakak Tara kasih nama Regu? Ini Teteruga saja. Teteruga juga kuat dan besar. Regu ini Teteruga saja. Teteruga juga kuat dan besar. Lagi selain itu, Teteruga Tara jahat macam Manggewang. Teteruga memang jalan gaya lambat, akan tetapi kalau sudah di air Teteruga perkasa. Sanggah Yemyas. Terunga dalam bahasa Biak artinya penyu. Bentuknya bulat dan besar seperti kura-kura. Teterunga atau Manggewang terada yang lebih bagus. Keduanya sama-sama binatang yang dilindungi. Tetapi Kitong Su kasih putusan Kitong Pu Regu akan dikasih nama Regu. Manggewang Kitong mau Regu yang kuat seperti Manggewang, juga bergerak cepat dan cekatan seperti Manggewang. Jawab Pak Miri. Selaku ketua rombongan, besoknya kami pergi ke pelabuhan. Kami mulai perjalanan panjang pagi ini. Ibu guru Esther berkata bahwa kami ini akan berada di kapal selama 5 hari. Ibu guru juga berkata bahwa kapal yang berhenti di beberapa tempat. Kapal akan berhenti di Ambon, Makassar, Surabaya, dan tujuan akhir Jakarta. Sebentar lagi Kitong sampai Jakarta. Nugi, ingat pesanku, mama di rumah. Kota Tara boleh malu-malu. Kitong rambut keselamatan sama, ucap Ibu Guru Esther. Ketika kapal kami mendekati Jakarta. Iya Bu Guru, saya Tara. Akan bikin malu-malu, jawab saya. Kitong Su sampai Jakarta lah. Bu Guru tanya saya. Itu sudah, kok bisa baca toh? Di depan sana ada tulisan besar, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jawab Ibu Guru. Wah, mana Bu Guru? Saya Tara lihat dengga. Penasaran saya mencari apa yang ditunjuk Ibu Guru. Kok lihat baik-baik, jauh di sana. Di samping tugu besar itu. Tunjuk Bu Guru. Oh iya, Bu Guru, saya baru lihat, ucap saya. Saya langsung memeluk Ibu Guru Esther. Saat itu saya senang sekali. Saya berhasil ke Jawa. Ini bukan mimpi. Ibu Guru Esther juga memeluk saya. Menangis, terharu. Terima kasih Ibu Guru, ucap saya dalam pelukan Ibu Guru Esther. Bagian 3. Jambore. Betapa bahagianya saya hari ini. Saya sudah ada di bumi. Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, tempat kegiatan Jambore. Suasananya sejuk dan rindang karena banyak pohon tumbuh di sana. Ibu Guru, yang mana Kitong tahu? Pu tenda, tanya Hendrik. Iya Bu Guru. Di mana Kitong pu tenda? Tambah saya penasaran. Sebelah sana, di dekat pohon sana, tunjuk Ibu Guru Esther ke arah timur.
Saya dipilih oleh teman-teman sebagai ketua regu. Bu Guru Esther dan Pak Guru Miri pun setuju. Saya sangat senang dipilih sebagai ketua regu. Ayo teman-teman, kita bersaksi. Seru, saya hari ini pertama ini kami sibuk merapikan tenda. Saya berbagi tugas dengan teman-teman. Belum selesai pekerjaan kami, tiba-tiba Ibu Guru Esther memanggil, "Mari kita istirahat dulu. Sudah kamu orang belum makan toh? Mari makan," ajak Ibu Guru. Hari berikutnya, saya bersama teman-teman mengikuti kegiatan upacara. Pembukaan dalam upacara pembukaan inilah saya bertemu dengan teman-teman baru dari regu lain. Setiap regu berjalan dengan rapi sambil melambaikan tangan untuk perkenalkan regu mereka. "Magewang," seru saya bersemangat. "Siap, cepat, tanggap," jawab teman-teman kompak. "Hadap kanan," gerak perintah saya. "Eser, sur, kyor," teman-teman menjawab dengan kelompok anak-anak dari regu lain. Melihat kami menjadi pusat perhatian, kami sengaja memakai beberapa kata dalam bahasa Biak Papua. Eser berarti 1, surur berarti 2, dan kyor berarti 3. Pada hari ketiga, saya dan teman-teman mempunyai regu baru. Regu baru terdiri atas beberapa anggota yang berasal dari daerah berbeda. Disinilah kami harus menunjukkan bahwa kami dapat bekerja sama. Saya mendengar baik-baik pengumuman dari Ibu Guru Esther. "Arwo Bebiel," sapa Ibu Guru. "Esther dan Pak Guru Miri." "Arwo," jawab kami. Arwo Bebiye dalam bahasa Biak berarti selamat pagi. Kami bisa menggunakan kalimat itu untuk saling menyapa. "Anak-anak, hari ini kita akan punya regu baru. Kita tiap anak akan bergabung dengan anak-anak dari regu lain. Berikut ini Ibu Guru bacakan, dengar baik-baik," kata Ibu Guru. Saya mendengar baik-baik pengumuman dari Ibu Guru Esther. Semua anak sudah dapat regu baru. Sekarang giliran saya, Lucky. Kopu regu baru bersama-sama. Nama-nama dari lain daerah juga mereka dorang su tunggu ko lapangan. Kopu nama regu Nusantara. Sebentar sama dengan Ibu Guru. Kita ke sana, jelas Ibu Guru. Ibu Guru Esther kemudian menggantar kami bertemu dengan teman-teman baru kami. Penasaran, kami sudah tidak sabar untuk bertemu. "Nah, Lucky ini kok teman-teman baru. Silakan, baku kenal," kata Bu Esther. "Saya pun nama Lucky, teman-teman," kata saya mengulurkan tangan. "Saya Togar, dari Medan Horas." "Kau ini dari Papua kan, Lucky?" tanya Togar. Jawab saya. "Nama saya Teh Ujang. Saya dari Garut," kata Ujang sambil mengulurkan tangan. "Saya Lucky, Teh Ujang," jawab saya. Tidak usah pakai teh, cukup Ujang saja atuh," sela Ujang sambil tersenyum. "Kita sudah pernah berkenalan ya, Lucky?" "Iya." "Enggak, kamu ingat enggak, Lucky?" kata Luyo. "Oh iya, kopu nama Luyo." "Iya."
Kok pun nama Luyo itu sudah, jawab saya. Iya benar, kamu ternyata masih ingat ya. Mantep lah, jawab Luyo. Berikutnya giliran Mamat yang terakhir berkenalan. Halo semua, perkenalkan namaku Mamat. Aku asli Jakarta. Aku anak Haji Soleh, juragan kontrakan di Condet. Kami pun saling berkenalan. Saya senang mempunyai teman baru. Selanjutnya kami juga akan dapat kakak pendamping yang baru. Ibu Guru Esther tidak lagi menjadi pendamping kami. Saya hari ini di regu baru. Saya dipimpin oleh Kak Roy. Hai, seru Kak Roy. Halo, jawab kami serentak. Perkenalkan nama kakak, Kak Roy. Selama sehari ini Kak Roy yang akan pendamping kalian. Jadi kalian bisa tanya apa saja hari ini kepada Kak Roy. Paham ya? Jelas Kak Roy. Siap, paham Kak, jawab kami. Kak Roy, kita sudah ada kegiatan apa lagi setelah ini? Tanya Ujang. Sebentar lagi akan ada kegiatan lintas alam. Di kegiatan ini kita akan dilatih untuk mencari jejak. Pokoknya menyenangkan, jawab Kak Roy. Wah, Sutara, sabar lagi. Kak, ayo cepat, sudah kata saya. Iya, tetapi kalian harus makan dahulu. Kita akan berjalan kaki agak jauh, melewati bukit hijau itu. Apa kalian melihatnya? Tanya Kak Roy, sambil menunjuk sebuah bukit depan kami. Itu bukit pendek, tidaklah terlalu tinggi, ucap Togar. Togar, bukitnya tinggi itu. Loh, kok kamu bilang enggak tinggi? Lumayan itu loh, Sela, Luyo. Sudah. Yang penting kita harus punya persiapan. Salah satunya harus makan dan berbekalan. Kakak sudah siapkan beras, sayuran, minyak goreng, dan kompor gas kecil. Tugas pertama kalian adalah memasak, kata Kak Roy. Siap Kak, jawab saya. Togar, Ujang, Mamat, dan Luyo terlihat bengong. Mereka kaget karena disuruh memasak. Mereka tidak bisa memasak, sedangkan saya sudah bisa membantu Mama memasak ketika di kampung. Mari, sudah kitong masak, kitong bagi tugas. Saya punya tugas masak nasi. Togar dan Ujang dorang masak sayur. Luyo dan Mamat ambil air buat masak deh. Setuju, jawab mereka sepakat. Luyo dan Mamat langsung pergi mengambil air. Sambil menunggu mereka, saya menyiapkan beras yang akan dimasak. Sedangkan Togar dan Ujang memotong labu. Kau potong sayur, jangan terlalu besar Togar. Ujang, kata saya. Iya, kau ini banyak cakap ya, jawab Togar. Kak Roy masih mengamati kerja kami. Sesekali Kak Roy menegur. Kalian tidak boleh bertengkar ya. Nanti kerja kalian jadi lama. Ingat, kita harus jadi regu paling kompak agar bisa jadi juara hari ini, kata Kak Roy. 1 jam kemudian, nasi sudah masak. Saya tidak kesulitan untuk memasak nasi. Hanya menyalakan kompor saja yang agak susah. Dalam menyalakan kompor, Mamat lebih pandai melakukannya. Nasi matang, teman-teman, kata saya gembira. Sayur labunya apa masak? Tanya saya. Lagi Togar dan Ujang tampak diam. Mereka sepertinya malu karena baru bisa memotong-motong sayurannya dari tadi. Ternyata masak itu tidaklah mudah. Lucky
sayur kita belum jadi, kata Togar. Maaf ya, teman-teman, saya minta maaf. Jelas, Ujang. Kak Roy mengingatkan kami bahwa waktu untuk masak sudah selesai. Sebentar lagi kegiatan lintas alam akan dimulai. Adik-adik, ayo makan lintas alam akan segera dimulai. Apapun yang sudah kalian masak, makanlah. Semuanya harus makan apa adanya. Ya, pramuka tidak boleh lemah. Kita tidak boleh manja. Siap, tanya Kak Roy. Siap, Kak. Kami semua menjawab. Nah, begini saja, teman. Kita makan nasi kosong saja udah, usulnya. Nasi kosong, tanya teman lain. Nasi kosong apaan tuh? Tanya Mamat. Heran. Iya, itu sudah maksud saya. Kita makan nasi saja. Tambah garam, tidak perlu ada sayur. Kalau belum matang, kita makan nasi kosong saja, sudah cukup, kata saya. Teman-teman awalnya masih enggan makan, namun karena akan melakukan perjalanan yang panjang, semua akhirnya makan. Iya, baiklah, mari makan, jawab Mamat. Selamat makan, kata kami semua. Ketika makan, saya ingat bahwa saya membawa insomen. Dari kampung saya pun menawari teman-teman untuk mencicipinya. Saya ada punya makanan nama insomen. Kalian ada maukah? Tanya saya. Makanan apa itu teh insomen? Tanya Ujang. Penasaran. Itu kami masakan Ujang. Insomen itu cacing pasir putih. Enak rasa diasap. Jadi Tara, ada bau lagi. Ambil sudah, kata saya. Ujang teh minum air putih saja, tidak makan cacing, kata Ujang. Jadi kok ini mau air teh atau air putih? Ujang tanya. Saya bingung. Maksud saya teh air putih. Iya, air putih, tidak pakai teh. Jelas Ujang bingung. Oh iya, kalau air teh habis, tetapi kalau air putih ada sisa banyak. Kau coba sedikit saja insomen ini, sudah enak, bujuk saya. Ujang, Luyo, Togar, dan Mamat saling melirik. Kemudian mereka mencobanya. Rasanya enak juga ya, Luki, walaupun agak keras, kata Mamat. Walaupun namanya cacing, tetapi tidak seperti cacing ini mah, lanjut Ujang. Iya, ternyata enak juga loh rasanya. Tadinya aku kira ini ndak enak. Aku mau tanduk insomennya, boleh? Iya, Luki, tanya Luyo. Insomen itu Tara. Ada dia tanduk. Luyo macam sapi sajalah, jawab saya sambil terbahak. Bukan itu maksudku, tanduk. Masa kamu ndak mengerti? Tanduk itu bahasa Jawa, artinya mau minta lagi. Tambah begitu loh. Boleh toh, jelas Luyo. Oh, tambah insomen lagi. Maaf, silakan, kata saya malu. Akhirnya mereka ketagihan. Kami makan sampai habis, meskipun tidak ada sayur. Setelah makan, kami diajak Kak Roy ke titik berkumpul. Di titik berkumpul ini sudah ada regu-regu lain dari berbagai daerah. Di sinilah titik awal pencarian jejak. Kak Roy memberikan arahan sebelum kami memulai
Yang terpenting bukan kemenangan, melainkan kekompakan. Kalian dengan kekompakan kalian bisa jadi pemenang. Perhatikan semua tanda agar tidak tersesat. Ya, selanjutnya Lucky yang akan memimpin kalian. Jelas Kak Roy mengakhiri. Baiklah teman-teman, kita punya perjalanan akan ada 4 pos. Pos yang pertama adalah pos merah. Pos kedua namanya pos putih. Sedangkan pos yang ketiga adalah pos merah putih. Pos yang terakhir adalah Indonesia. Siap teman-teman, seru. Saya siap, 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 jawab teman-teman. Regu Nusantara, kita jalan berteriak, kami pun berjalan dengan tertib. Saya berada di urutan paling depan. Kemudian di belakang saya ada umat Ujang, Luyo, dan Togar. Paling belakang. Pos pertama berada di bawah bukit. Jadi kami masih berjalan santai. Kita sampai di pos 1. Teman siap bergerak. Seru saya kepada teman-teman. Teman-teman berbaris dengan rapi. Kemudian saya melapor ke kakak pembina menjaga pos 1. Lapor Regu Nusantara siap menerima tugas. Selamat datang di pos pertama, Regu Nusantara. Kalian mempunyai tantangan, yakini membaca pesan dari gulungan kertas yang ada di sini. Kata kakak pembina, di pos itu kami perhatikan dengan baik perintah dari kakak pembina itu. Tetapi sebelum kalian membaca pesan di gulungan kertas ini, mengucapkan satu kata dari bahasa daerah dan juga artinya, ya, pinta kakak pembina itu. Saya dan teman-teman kemudian berdiskusi. Kami menentukan satu kata bahasa daerah itu, Arwo, bahasa Biak, Papua. Artinya pagi kak, kata saya. Baik teman-teman, regumu harus tahu ya, kata Arwo itu artinya apa? Tanya kakak pembina. Di pos itu pagi kak, jawab teman-teman. Kompak. Sekarang gulungan kertas ini kakak berikan kepada kalian. Silakan baca pesan di dalamnya ya. Jelasnya lagi. Kami buka sama-sama gulungan kertas putih itu. Kami terkejut. Isinya hanya berisi tanda garis dan titik. Kami kebingungan awalnya. Awal teman-teman, apa ini maksud? Apa yang tahukah? Tanya saya. Itu seperti simbol, kata Togar. Itu coret-coret gak jelas. Sangga Mamat. Itulah Sandi Morse namanya. Kalian ingat gak? Pasti sebelum ke Jambore kalian pernah diajari toh di sekolah, kata Luyo. Oh iya, teman-teman jawab serempak. Kami kemudian membaca pesan di dalamnya. Hanya ada satu kata, Ika. Dalam kata Luyo. Iya, cuma ada satu kata, yaitu Ika. Apa ini nama orang yang teman Taya Mamat? Bukan. Di pos berikutnya mungkin ada kata lanjutannya, kata Togar. Iya, itu mah kata bersambung pasti. Sambung. Ujang. Kami kemudian bersepakat menyimpan kata Ika dan melanjutkan perjalanan ke pos 2. Perjalanan mulai naik ke punggung bukit. Wajah teman-teman mulai merah karena lelah. Di pos 2 kami juga ditantang untuk menyebut satu kata bahasa daerah.
dan mencoba pesan dalam gulungan kertas. Engkong dari bahasa Betawi artinya kakek, jawab Mamat, percaya diri. Kalimat ini amat bergerak. Cepat mengambil gulungan kertas itu. Kami membaca pesan itu bersama-sama. Ternyata masih sama ditulis dengan sandi Morse. Tanggal tebak ujang, bukan tinggal. Iya, itu kata tinggal, jawab Mamat. Sebentar, jangan tergesa-gesa. Itu TUNGGAL, kata saya mengeja. Iya, benar. Itu kata tunggal. Kau teliti juga, Lucky, kata Togar. Berarti kita sudah dapat dua kata, ika dan tunggal. Lanjut Togar. Ayo kita lanjut ke pos ketiga. Seru saya seperti di pos sebelumnya, kami kembali diminta menyebutkan kata bahasa daerah. Kali ini Ujang, Togar, kata yang terakhir dari bahasa Jawa. Kak, dahar artinya makan, kata Luyo. Kakak pembina kembali memberikan gulungan kertas. Kami segera membaca pesan itu bersama-sama. Bintang, tebak Togar, bukan boneka. Iya, itu mah kata boneka, jawab Ujang. Sebentar, ojo ke susu alias jangan tergesa-gesa. Itu loh kata BHINNEKA, kata Luyo mengeja. Wah iya, kamu benar, Luyo. Kalau disambung dengan kata-kata yang kita dapat di pos 1 dan 2, jadi ika tunggal bineka. Iya kan, kata Mamat. Oh iya, kita rangkai kata-kata itu, tetapi lebih tepat lagi kalau jadi bineka tunggal ika, jawab saya. Bineka tunggal ika, berteriak sambil serentak. Kakak pembina kemudian mengingatkan kami untuk pergi ke pos terakhir. Pos terakhir adalah pos 4. Kami belum tahu di sana ada tantangan apa lagi. Kami makin bersemangat berlari ke pos terakhir. Pos terakhir ini ada di dalam bukit, jadi sudah tidak jauh dari tenda kami. Adik-adik, kalian sudah ada di pos terakhir. Kakak hanya mau tanya sedikit. Kata apa yang kalian dapat di pos 1, 2, dan 3? Tanyanya. Bineka tunggal ika, berteriak kami. Lalu kakak pembina itu pun kembali bertanya, apa artinya menurut kalian? Kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, Kak, kata Mamat. Kita harus berteman dengan siapa saja, Kak, jawab Luyo. Bukankah itu, Kak, artinya walaupun kita berbeda tujuan, kita harus bersahabat, tidak boleh bertengkar. Itu kata tulang saya, kata Togar. Wah, tulangmu hebat sekali, Togar, bisa berbicara, seru Mamat. Masa tulang bisa ngomong? Tanya Luyo. Tulang itu artinya paman. Itu panggilanku ke paman. Paman dalam bahasa Batak di Medan sana bukan tulang. Ini jelas, Togar sambil menunjukkan tulang tangan dan kakinya. Iya, Bu Guru, di sekolah pernah bilang begini, bineka tunggal ika itu arti walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kita sama Indonesia, jadi kita bersaudara, kata saya. Kamu lo Lucky, dari tadi itu bilang kitong itu
Apa sebenarnya? Tadi juga bilang basodara. Apa basodara itu? Aku lo ndak paham. Suruh Luyo bingung. Maaf teman-teman, saya masih terbawa bahasa. Saya di kampung Kitong itu punya arti basodara, artinya basudara. Jawab saya, menerangkan. Oh alah, itu tuh artinya, jawab Luyo. Wah, ternyata bahasa daerah kita kaya ya. Satu kata yang sama, tetapi bisa beda. Makna kata Mamat menyimpulkan. Tiba-tiba saja Luyo, Togar, Ujang, dan Mamat langsung memeluk saya. Kita bersaudara, berteriak kuat-kuat. Kami berlima langsung berpelukan. Kakak pembina yang di dekat kami pun ikut memeluk kami. Baiklah, kalian hebat, kalian bisa menjawab tantangan ini dengan sangat baik. Silakan lanjutkan beristirahat ya, kata kakak pembina yang ada di pos terakhir. Lalu kami pun kemudian beristirahat di tenda masing-masing. Hari yang terakhir adalah hari pengumuman lomba-lomba itu, hari yang kami tunggu-tunggu. Hari terakhir Jambore yang kami mendengarkan baik-baik pengumuman dari panitia Jambore. Regu terbaik pada Jambore tahun ini adalah perwakilan dari Timur Indonesia, Regu Magewang dari Raja Ampat, Papua Barat. Kota panitia lomba lewat pengeras suara. Kami bersorak gembira dan saling berpelukan. Ibu guru Esther dan Pak Guru Miri juga ikut memeluk kami. Berikutnya memegang lomba lintas alam adalah Regu Nusantara. Regu Nusantara, silakan ke atas panggung. Regu Magewang jadi yang terbaik. Regu Nusantara juga jadi juara. Kami bersorak gembira. Betapa senangnya hati kami. Kami pulang dengan bangga. Ibu guru Esther, memang benar. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil di kampung. Mama dan Bapa menyambut saya dengan bahagia. Begitupun dengan teman-teman di sekolah. Nah, itulah pengalaman saya mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Pengalaman ini membuat saya tahu bahwa Indonesia itu sangat luas dan kaya. Kita memiliki kekayaan bahasa daerah yang begitu banyak. Oleh karena itu, kita harus bersatu dan melestarikan kekayaan tersebut.